Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP. Dan pada video kali ini kita akan belajar input dan hapus banyak data ke database MySQL dengan PHP ya. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Misalnya kita punya input data makanan ya. Nah, di sini ada pilihan nasi goreng, mie goreng, bakso, soto ayam sampai dengan sate padang ya. Dimana di sini kita menggunakan checkbox ya. Nah, dimana untuk checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu. Misalnya di sini saya pilih nasi goreng, bakso, dan sate padang ya. Ketika saya tekan tombol simpan, maka data kita yang tadi kita pilih akan tersimpan ke dalam database ya. Yang kita pilih tadi adalah nasi goreng, kemudian bakso, dan sate padang ya. Lalu kita juga akan membuat hapus banyak data dari database ya. Misalnya saya hapus mie goreng, bakso, dan sate padang ya. Ketika saya tekan tombol hapus, maka dia akan menghapus data yang kita pilih tadi ya. Jadi kita akan membuat input dan hapus banyak data ke dalam database ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Silakan teman-teman buka text editornya. Lalu silakan teman-teman buatkan folder di htdocs-nya. Di sini saya beri nama restoran ya. Kemudian silakan buatkan file index.php ya. Di sini saya sudah buat folder yang saya beri nama restoran di htdocs. Kemudian file index.php di dalamnya ya. Kemudian silakan teman-teman jalankan web servernya terlebih dahulu ya. Kalau sudah, silakan teman-teman masuk ke php-admin. Lalu silakan teman-teman buat database. Di sini saya beri nama db restoran. Lalu di dalamnya saya buatkan tabel yang saya beri nama T makanan ya. Nah, silakan teman-teman buatkan strukturnya seperti ini. Dimana ada dua field di dalam tabel T makanan ini. Nah, yang pertama ada field ID ya. Field ID di sini jenisnya integer, panjang karakternya saya isikan 11. Jangan lupa buat primary key dan auto increment pada ID ini ya. Lalu field yang kedua adalah makanan, kemudian jenisnya di sini saya menggunakan varchar, panjang karakternya saya isi 25. Silakan teman-teman buat dulu seperti ini. Kemudian kita akan buat desain form dulu seperti ini ya. Kita akan buat dulu desain form dengan tabelnya seperti ini. Silakan teman-teman kembali ke text editornya, kita akan desain formnya. Pada index.php ini silakan teman-teman panggil struktur HTML ya. Kemudian titelnya di sini kita akan buat seperti ini. Input dan hapus banyak data ke database dengan PHP. Kemudian di sini saya buat ngoding pintar ya. Nah, kalau sudah, di bodinya kita akan tambahkan form ya. Kita akan tambahkan form untuk input datanya. Di sini kita tambahkan form seperti itu. Kemudian di dalamnya kita akan buat untuk judulnya kita menggunakan H2 ya. Di sini saya isikan seperti ini. Ini boleh saya copy ya. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Kemudian BR ya. Di sini saya tambahkan ngoding pintar seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di halaman kita ya. Silakan teman-teman jalankan localhost, kemudian slash nama folder kita yaitu restoran ya. Kalau sudah silakan di refresh, maka kita akan ditampilkan judul seperti ini ya. Nah, input dan hapus banyak data ke database dengan PHP ngoding pintar. Kemudian ini kita akan buat dia ke tengah. Silakan teman-teman tambahkan center di dalam di atasnya ya. Lalu kita tambahkan penutup center di paling bawah ya. Jadi kita akan membuat semua komponen kita berada di tengah ya. Silakan teman-teman buat seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka inputan kita atau judul kita sudah berada di tengah. Selanjutnya kita akan desain formnya ya. Seperti biasa kita akan menggunakan tabel untuk desain form kita. Silakan teman-teman arahkan kursornya ke bawah H2 ini, kemudian kita tambahkan tabel seperti ini, kemudian kita tambahkan TR ya. Lalu di dalamnya kita akan buat judul seperti ini dulu ya, input data makanan. Itu kita akan menggunakan TH ya untuk tabel header. Lalu kita isikan di situ input data makanan. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti kita akan buat 3 kolom. Jadi di sini kita gabungkan menggunakan colspan 3 ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di halaman kita. Nah, maka sudah ada seperti ini. Kita coba tambahkan background ya, BG color. Di sini kita kasih warna pink. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berubah menjadi pink ya. Lalu selanjutnya kita akan
panggil atau kita akan tambahkan komponen checkbox di dalamnya. Nah, silakan teman-teman tambahkan TR di bawahnya ya. TR seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buatkan TD yang isinya adalah inputan ya. Yang isinya adalah inputan, kemudian di sini kita tambahkan input, kemudian tipenya adalah checkbox ya, karena kita mau menggunakan checkbox, silakan ditambahkan seperti itu. Kemudian name-nya kita isikan seperti ini, makanan, kemudian kita tambahkan pembuka dan penutup kurung siku atau kurung kotak seperti ini ya. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kita akan menampung pilihannya ke dalam array makanan ini ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buatkan lagi TD untuk nama dari checkbox kita yang pertama. Yang pertama adalah nasi goreng misalnya seperti itu ya. Nasi goreng. Nah, kalau sudah silakan di save. Nah, di samping sini ya, setelah makanan ini kita tambahkan dulu value-nya. Di sini value-nya kita isi dengan nasi goreng ya. Jadi value nasi goreng ini ketika checkbox ini dipilih, maka dia akan disimpan ke dalam array makanan ini ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka sudah muncul ya. Sudah muncul checkbox kita yang pertama, yaitu nasi goreng. Kalau sudah, silakan teman-teman copy mulai dari pembuka TR ini sampai dengan penutupnya, silakan di copy, kemudian pastekan di bawahnya. Kita akan isi value yang kedua, yaitu mie goreng ya. Silakan teman-teman tambah mie goreng, kemudian di sini juga dari nasi kita ganti menjadi mie goreng. Kalau sudah seperti yang tadi, kita copy lagi mulai dari TR ini sampai dengan penutup TR-nya. Kita copy pastekan di bawah, kemudian kita ganti dengan bakso ya. Kita coba ganti dengan bakso. Value dari mie goreng kita ganti menjadi bakso. Kemudian labelnya juga kita ganti menjadi bakso. Kemudian ini kita copy lagi. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Value bakso kita ganti menjadi soto ayam. Kemudian di sini labelnya juga soto ayam ya. Kemudian di copy paste lagi. Yang terakhir kita akan isi value-nya dengan sate padang ya. Kemudian labelnya juga di sini sate padang. Sate padang. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka inputan kita sudah muncul ya. Checkbox yang pertama yaitu nasi goreng, checkbox kedua mie goreng, sampai dengan checkbox yang terakhir yaitu sate padang. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat inputannya. Selanjutnya kita akan buat untuk buttonnya dulu ya. Kita buat untuk buttonnya, setelah itu kita buat tabel untuk daftar makanannya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi TR ya. Silakan ini boleh di copy, kemudian pastekan di bawahnya. Kita inputnya ini kita hapus dulu. Lalu kita biarkan kosong seperti ini. Kemudian dari sate padang ini kita masukkan inputan di situ ya. Jadi input, kemudian tipenya submit, kemudian name-nya kita ganti B simpan, kemudian value-nya kita buat simpan. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya, di refresh di halaman kita. Nah, maka sudah ada button simpan ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk daftar makanannya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke bawah form ya, bawah penutup form ini kita buatkan form yang baru ya. Nah, ini ada dua form jadinya. Di dalam satu halaman ini kita ada dua form. Form yang pertama yaitu untuk form simpan data ke depannya, kemudian form yang kedua untuk hapus data ya. Jadi kita buat dalam satu halaman. Kemudian kita tambahkan lagi tabel di situ ya, di bawah di dalam form ini, kemudian tambahkan lagi TR di dalamnya. Setelah itu kita tambahkan TH ya, tabel header untuk judulnya. Di sini data makanan. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Di refresh, nah maka sudah ada ya seperti ini. Nah, ini kita buat BR dulu di atas ini biar dia ke enter ke bawah.
Oke, sudah berhasil. Kemudian kita kasih background ya, kita samakan sama yang di atas, kita kasih background colornya yaitu warna pink. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh, maka sudah berubah menjadi warna pink. Lalu tabelnya di sini kita mau buat dia bordernya itu 1 ya. Kita mau buat dia ada bordernya. Kalau sudah, silakan di save. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat juga 3 kolom, berarti TH ini kita tambahkan call span, kita isi dengan 3. Oke, kalau sudah, silakan di save. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi TR ya, TR, kemudian kita isi dengan TH, lalu isinya nomor yang pertama, kemudian yang kedua itu nama makanan ya, lalu yang ketiga adalah untuk pilih ya, nanti kita mau pilih, kita buat seperti ini. Nah, nanti akan ada pilihan ya. Nah, nanti kita buat seperti itu. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian kita buatkan data sementara dulu ya. Kita buatkan data sementara dulu, TR di bawahnya, kemudian TD. Anggaplah di sini 1, kemudian di bawahnya ada nasi goreng. Kemudian pilihannya itu kita kosongin aja dulu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah ada daftar makanan kita. Nah, ini kan tabelnya masih kecil ya, kita coba kasih width-nya ya sini ya. Kita tambahkan width di tabel ini, width-nya itu misalnya 250. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil buat seperti ini. Nah, sampai sini desain formnya sudah selesai. Kita coba tambahkan lagi button ya. Oh iya, kita tambahkan button hapus di bawahnya ya. Nah, jadi di bawah sini kita akan buatkan untuk TR baru ya. Kemudian di dalamnya ada TD. Lalu kita tambahkan call span itu 3 ya. Nah, lalu di dalam TD-nya kita isikan inputan. Di sini input, kemudian tipenya kita isi submit, name-nya itu kita ganti menjadi bhapus, lalu value-nya kita isi dengan hapus seperti itu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah ada seperti ini. Nah, caranya biar dia ke tengah gimana? Kita boleh tambahkan allegiance ya. Kita tambahkan allegiance center di TD-nya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah ke tengah seperti ini. Oke, setelah ini kita sudah berhasil desain formnya. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita buatkan koneksi database-nya ya. Silakan teman-teman klik kanan di folder restoran ini, kemudian new file, kita isikan namanya koneksi.php. Silakan di save, kemudian di dalamnya kita tambahkan tag PHP ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya folder koneksi di pembelajaran sebelumnya, boleh di copy ya, tinggal disesuaikan dengan nama database-nya. Nah, oleh karena di sini kita mulai dari baru ya, kita buatkan koneksi yang baru ya. Di sini misalnya buat koneksi database, kemudian kita isikan atau kita buatkan variabel yang pertama server, kemudian isinya localhost, kemudian selanjutnya user, ini isinya root ya. Nah, ini seperti biasa lah ya, sudah, kalau teman-teman sudah terbiasa tinggal menyesuaikan aja ya. Di sini pasnya saya kosongin karena tidak ada password di koneksi database saya ya. Kemudian selanjutnya adalah database. Nah, di sini kita isi dengan nama database kita apa? Nama database kita adalah DB restoran ya. Nah, silakan di save, kemudian disesuaikan ya. Nah, di sini saya DB restoran. Kalau teman-teman punya nama database selain DB restoran ini, silakan disesuaikan ya. Kalau sudah, di bawahnya kita buatkan variabel koneksi sama dengan mysql kemudian connect. Lalu di dalamnya kita panggil variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Yang pertama adalah server, kemudian yang kedua adalah user, yang ketiga adalah pass, kemudian yang keempat adalah database ya. Kalau sudah, kita tampilkan jika ada error ya, error dari database-nya atau error dari koneksinya, kita tampilkan menggunakan mysql error
Seperti itu. Kalau sudah, di dalamnya kita panggil string koneksinya atau variabel koneksi. Kalau sudah, kita sudah berhasil buat koneksinya, kita pastikan dulu berhasil ya. Caranya kita panggil file koneksi.php. Kalau sudah, kalau sudah di enter kemudian muncul tidak muncul apa-apa seperti ini, berarti koneksi kita berhasil ya. Kalau sudah, kita kembali, kita coba buatkan file untuk simpan ya. Silakan teman-teman klik kanan lagi di folder restoran ini, kemudian buatkan file simpan.php. Kalau sudah, silakan di save. Nah, maka di dalam sini kita tambahkan tag php. Nah, seperti itu. Kalau sudah, silakan di save. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu kalau simpan kita ini akan dipanggil di form kita yang pertama. Nah, di sini kan kita belum deklarasikan ya. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini di form yang pertama ya, bukan yang di form yang kedua. Di form yang pertama ini kita tambahkan seperti ini. Method, kita akan menggunakan method post, kemudian actionnya kita akan lempar ke simpan.php seperti itu ya. Nah, simpan.php ini yang sudah kita buat barusan ya. Nah, kalau sudah, nah jadi nanti bayangannya gini, ketika file ini disubmit, dia akan melempar ke simpan.php ini. Nah, disinilah listing untuk simpan datanya ya. Kalau sudah, di dalam sini di simpan.php ini kita akan lakukan hal yang pertama adalah panggil koneksi database ya. Nah, panggil koneksi database itu gimana caranya? Kita boleh menggunakan include, kemudian nama koneksi kita ya, koneksi.php. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian di bawahnya kita akan buatkan variabel makanan ya, dimana ini akan mengambil data dari post array makanan kita ya, makanan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia akan mengambil array makanan ini. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya. Jadi name makanan ini dia akan dilempar ke simpan sini ya. Kalau mau kita buktikan, kita boleh menggunakan vardam, kemudian kita panggil nama variabel kita yaitu makanan, kemudian kita die ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, ketika saya pilih inputan makanan ini ya, misalnya nasi goreng saya pilih, kemudian bakso dan sate ya. Ketika saya tekan tombol simpan, maka kita akan dilempar ke simpan.php ini, kemudian kita akan ditampilkan data array seperti ini ya. Nah, kenapa ditampil begini? Karena kita sudah buatkan vardam seperti ini ya. Kita akan keluarkan isi dari array makanan ini. Kenapa saya bilang array makanan? Karena di sini itu kita sudah deklarasikan bahwa name-nya itu adalah array makanan ya, ditandai dengan buka dan tutup kurung siku atau kurung kotak ini. Nah, sampai sini berarti yang kita pilih tadi adalah nasi goreng, kemudian bakso dan sate ya. Inilah yang akan kita keluarkan array-nya, kemudian kita simpan ke dalam database. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman kembali ke text editor ya, di simpan.php ini. Kemudian ini saya komentari dulu. Lalu di bawahnya saya buatkan jumlah ya, jumlah dipilih. Nah, kita mau tahu dulu berapa jumlah item yang dipilih. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan count, kemudian buka dan tutup kurung, di dalamnya kita isikan variabel makanan. Nah, variabel makanan ini dari mana? Variabel makanan itu dari sini ya. Nah, kalau sudah, silakan di save. Kemudian di bawahnya kita perintahkan atau kita keluarkan isi array menggunakan perulangan ya. Nah, kita akan keluarkan isi array-nya menggunakan perulangan for ya. Misalnya di sini kita buat begini. For, kemudian string i sama dengan 0 ya. Ingat, array itu selalu diawali angka 0 ya. Kemudian string i dia akan berhenti ketika jumlahnya kurang dari jumlah yang dipilih ya. Ini variabel ya, jumlah dipilih seperti itu. Kemudian incrementnya apa ya? Kita panggilkan increment atau string i plus plus ya. String i plus plus, maka dia akan selalu menjumlah 1. Kalau sudah di dalamnya, kita akan
akan coba keluarkan makanannya dulu ya, atau keluarkan isi datanya. Caranya kita coba echo dulu, echo, kemudian kita panggilkan variabelnya makanan, kemudian di dalamnya arraynya itu kita isi dengan string i ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di sini kita coba die dulu. Kalau sudah silakan di save. Ketika saya refresh di sini, maka datanya yang akan keluar adalah nasi goreng, bakso, dan sate padang ya. Jadi ada 3 yang sudah kita pilih tadi ya. Kalau sudah, kalau sudah sampai sini berarti kita sudah berhasil menyimpannya ke dalam database ya. Nah, kalau sudah, ini boleh kita hapus. Kemudian di sini kita persiapkan untuk buat query simpan data. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita buat seperti ini, MySQL query, kemudian di dalamnya kita panggil koneksinya, koma, kita isi query-nya. Gimana query simpan data? Query simpan data adalah insert, kemudian into, nama tabel kita apa? T makanan ya. Nah, silakan dipastikan betul enggak T makanan. Oh iya, betul ya. Jadi nama database kita DB restoran, di dalamnya ada tabel makanan ya. Kemudian values. Nah, values-nya apa? Datanya apa? Yang pertama kan kita sudah set ID-nya otomatis. Jadi kita buatkan aja kosong seperti ini. Kemudian koma. Selanjutnya adalah untuk makanan ya. Di sini kan ada 2 field-nya ya. Yang pertama kita sudah set otomatis, ditandai dengan auto increment sini. Kemudian yang kedua adalah field makanan ya. Nah, di sini kita isi dengan seperti ini, string makanan. Kemudian di dalamnya kita panggilkan variabel i-nya ya, atau perulangan kita. Nah, kalau sudah silakan di save, jangan lupa titik komanya. Kemudian kalau sudah, kita buat dulu seperti ini ya. Lalu kita coba kembali ya. Misalnya di sini saya pilih nasi goreng dan bakso ya, ada 2. Kalau sudah saya simpan, nah maka dia akan kosong. Kita buktikan betul tidak datanya masuk ke dalam T makanan ini. Kalau sudah saya jelajahi, nah maka di sini akan muncul nasi goreng dan bakso ya. Ini data kita yang pertama ya. Nah, jadi data kita sudah berhasil masuk ke dalam database. Nah, cuma kita masih ada di halaman ini. Gimana caranya kalau kita mau, kalau sudah berhasil disimpan, kita dilempar kembali ke index.php. Kita bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, jadi ini setelah perulangan. Setelah perulangannya selesai, kita langsung dilempar ke index.php kita. Caranya boleh kita buat seperti ini. Header, kemudian di dalamnya kita isi seperti ini, location titik 2 index.php. Jangan lupa titik koma ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian kita coba lagi ya. Misalnya di sini saya pilih soto ayam aja ya, 1 aja. Kalau sudah, silakan di save. Nah, maka dia sudah tersimpan ya. Kita sudah kembali di sini, cuma tidak ada pesan ya. Kalau sudah ini kita jelajahi atau kita browse, maka di sini akan ada soto ayam ya, data kita yang sudah kita simpan tadi. Nah, sampai sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan tampilkan datanya yang sudah disimpan tadi. Nah, ini kan masih data dummy atau data sementara ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita ke index.php ya, arahkan ke form yang kedua ini ya, di tabel kita untuk daftar makanannya. Kita akan tambahkan untuk perulangan ya, untuk perulangan menampilkan data. Di sini silakan teman-teman tambahkan tag PHP-nya. Kemudian kita panggil dulu koneksi database-nya dengan include. Kemudian nama koneksi kita adalah koneksi.php. Kemudian di bawahnya kita akan buat seperti ini, string tampil sama dengan MySQL query. Kemudian kita panggilkan koneksinya, lalu koma, query tampilkan data kita menggunakan select, kemudian bintang from, nama tabel kita apa? T makanan ya. Kemudian kita buat data yang terakhir di input, dia akan tampil pertama menggunakan order by,
ID ya, order by ID DESC ya, atau descending. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita buatkan perulangan while ya, di dalamnya kita tampung menggunakan variable data sama dengan mysql fetch kemudian array ya. Kita keluarkan datanya menggunakan array. Di sini di dalamnya kita isikan variabel tampil. Nah, kalau sudah, kita boleh titik 2 ya, atau kurung buka kurawal atau penutup kurawal ya. Di sini kita coba menggunakan titik 2 seperti ini. Kemudian di bawah TR ini kan yang akan kita looping ya. Yang ini yang akan kita looping, berarti penutupnya akan kita letakkan di bawah sini ya, di bawah TR. Nah, ini biarin ya, karena ini untuk buttonnya, berarti yang kita looping tuh hanya TR yang pertama ini. Kalau sudah, kita tambahkan and while. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian kita coba buat dulu untuk nomornya ya. Untuk nomornya kita buat seperti ini, tambahkan tag PHP di dalamnya sama dengan string nomor ya, plus plus seperti itu. Nah, sebelumnya kita buat dulu di atas while ya, di atas while sini kita buatkan dulu atau kita deklarasikan variabel nomor sama dengan 1 ya. Jadi nomor sama dengan 1, nanti dia akan looping sebanyak data ya. Nah, kemudian data nama makanannya kita tambah juga tag PHP, kemudian sama dengan kita keluarkan datanya menggunakan string data, lalu buka tutup kurung siku. Di dalamnya kita panggilkan nama field kita. Nama field kita adalah makanan ya. Nah, jadi di sini makanan. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di sini. Perhatikan, nah maka data kita sudah muncul ya. Yang pertama bakso. Nah, soto ya, soto yang terakhir kita input. Kita coba lagi, misalnya di sini saya inputkan sate padang dan mie goreng. Kalau sudah, silakan di save. Nah, maka yang muncul adalah sate padang dan mie goreng ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita buatkan untuk yang pilihan ya. Untuk yang pilihan ini kita buat ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke TD yang ketiga ini. Kita tambahkan untuk checkbox di dalam situ ya. Berarti kita tambahkan seperti ini. Input, tipenya adalah checkbox. Kemudian name-nya kita isi dengan pilih. Ini juga akan kita buat menjadi array ya, ditandai dengan pembuka dan penutup kurung siku atau kurung kotak seperti ini. Lalu value-nya kita akan isi dengan tag PHP sama dengan string data, kemudian kita isikan ID ya. Jadi value-nya yang dipilih akan kita akan menggunakan ID ya. Jadi ID-nya kita akan gunakan sebagai value data yang dipilih. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini akan ada checkbox ya. Jadi kita boleh pilih sesuai dengan yang kita inginkan, yang mau dihapus itu yang mana. Ya, jadi kita bisa pilih semuanya atau salah satunya ya. Kemudian kita akan buat untuk tombol hapusnya. Sebelum kita buat untuk tombol hapus, kita setting dulu untuk form yang kedua ini ya. Di sini kita menggunakan metode sama dengan yang tadi ya, metode post. Kemudian actionnya, nah action yang tadi kan di atas itu simpan. Nah, sekarang ini kita buat untuk hapus titik PHP ya. Jadi ketika kita submit form ini, dia akan mengarahkan ke hapus titik PHP. Nah, hapus titik PHP ini belum kita buat filenya, silakan teman-teman buat dulu. Caranya boleh klik kanan di restore ini, new file, kita isi dengan hapus titik PHP. Kalau sudah, silakan di save. Nah, lalu kita tambahkan tag PHP ya. Atau kalau mau lebih mudah, yang simpan titik PHP ini boleh kita blok, kemudian kita copy, kemudian pastekan di file hapus titik PHP ini ya. Nah, ini sebenarnya caranya sama aja ya. Caranya sama aja. Tinggal kita sesuaikan dengan nama checkboxnya ya. Nah, dimana yang tadi itu kita beri nama checkboxnya itu adalah pilih ya, sedangkan yang di atas tadi adalah makanan. Nah, tinggal ininya aja yang kita ganti. Silakan kembali ke hapus titik PHP. Di sini kita ganti ya, dari makanan kita ganti menjadi pilih. Nah, array pilih seperti itu ya. Nah, jadi di sini samain ya, samain namanya, inbold di copy lah atau di paste. Kemudian paste ya, seperti itu biar tidak salah. Sampai sini ini sama.
Nah, selanjutnya itu sama, jumlah yang dipilih itu kita tentukan ya, atau kita hitung menggunakan count. Kemudian makanan ini dari mana? Ini dari atas ini. Lalu kita keluarkan isi array-nya. Nah, di sini kan buat query simpan data. Di sini kita ganti menjadi hapus data ya. Lalu kita tinggal ganti query-nya. Nah, query-nya itu gimana? Query-nya itu kita buat seperti ini. Untuk hapus berarti delete ya. Delete from, dari mana? Dari T makanan, where. Nah, berdasarkan apa yang kita mau hapus? Yang kita mau hapus adalah berdasarkan ID ya. ID sama dengan, nah sama dengan apa? Sama dengan string makanan. Nah, string makanan itu dari array yang ini ya. Kemudian indeks yang keberapa? Indeksnya itu kita tandai dengan variabel i ya, atau string i seperti ini. Nah, kalau sudah silakan di save. Nah, ini sama ya. Jadi tinggal dirubah string post nama checkbox kita dan query-nya. Itu aja yang diganti ya. Yang lain sama semuanya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian ini di refresh ya. Misalnya saya pilih sate padang sama mie goreng, ini saya mau hapus ya. Ini saya pilih, kemudian saya klik hapus. Nah, maka datanya sudah terhapus. Misalnya saya pilih nasi goreng ini, keduanya saya hapus, datanya terhapus. Saya pilih bakso, datanya terhapus. Saya pilih soto ayam, datanya terhapus. Ketika saya simpan baru, misalnya saya pilih nasi goreng, bakso, dan sate ya. Ketika saya tekan tombol simpan, maka yang tersimpan adalah nasi goreng, bakso, dan sate. Seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat input dan hapus banyak data ke database MySQL dengan PHP ya. Nah, jadi ini caranya sebenarnya sangat mudah ya. Tinggal kita pelan-pelan memahami konsepnya ya. Cara ini bisa kita gunakan ketika kita mau buat aplikasi buku tamu. Misalnya tamunya datang, dia mau ngapain? Misalnya dia mau pinjam buku, membaca, atau kembalikan buku ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk checkbox ya. Kita bisa gunakan dengan checkbox, karena checkbox ini bisa kita gunakan untuk memilih lebih dari satu data seperti itu ya. Nah, sampai sini silakan teman-teman kembangkan dan silakan teman-teman manfaatkan cara ini ya. Caranya sangat mudah ya. Silakan sering-sering latihan biar tambah paham dengan coding PHP-nya ya. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.